Sintayong bersiap, agenda selanjutnya, satu pemain anyar didatangkan. Penyerang keturunan berdarah Medan siap bela Timnas Indonesia. Media Inggris soroti pemain Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek Timnas Indonesia Justin Hapner tampaknya sudah muak dengan para punggawa Vietnam terutama Doan Van Hau. Pasalnya bintang Timnas Vietnam itu pernah berkata bahwa para pemain naturalisasi seperti Hapner hanya sekelas pemain Asia Tenggara. Terkini dalam cuitannya di sosial media, Hapner menuliskan "Don't talk on the name" kepada sebuah postingan yang mengunggah pernyataan dari Doan Van Hau. Sementara itu sebelumnya di pertandingan, Hapner juga melancarkan aksi brutal dengan melepaskan tackle dua kaki ke arah pemain Timnas Vietnam Nguyen Van Tuan. Patut disyukuri, aksi tackle berbahaya dari Hapner itu tidak terjadi beberapa detik lebih cepat, sebab Van Tuan tengah berada di kotak penalti Timnas Indonesia. Dan Justin Hapner selamat dari kartu merah. Sintayong malaikat pencabut poin Timnas Vietnam di ranking FIFA, di mana sebanyak 53,21 poin berhasil direbut oleh Timnas Indonesia, yakni usai menang 3-0 di Maiden Stadium. Ini sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas The Golden Star Warriors. Padahal sebelumnya Indonesia tak pernah menang atas skuad Nguyen dalam ajang apapun pada kurun waktu 2017 hingga 2022. Tentu semua kemenangan ini tak terlepas dari strategi jitu Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia. Ia dengan cerdik membaca permainan skuad asuhan Philippe Troussier dan memanfaatkan betul kelemahan mereka. Pada akhirnya, tak hanya poin Vietnam yang dicabut Sintayong, namun juga jabatan Troussier pun hilang lantaran Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dan sang pelatih sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama usai laga. Salah satu pemain keturunan yang tampil impresif ketika Timnas Indonesia menumbangkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Ragnar Oratmangun. Bahkan ia turut mencatatkan namanya di papan skor lewat gol berkelasnya. Rupanya, debut manis ini turut menyita salah satu pemain keturunan lain, yakni Ole Romeni. Striker FC Utrecht itu pun ikut bangga dengan menuliskan komentar "sahabatku" pada unggahan Oratmangun. Sontak saja, komentar Ole Romeni ini mendapatkan sorotan dari netizen. Sebab striker berusia 23 tahun ini santer dikabarkan akan dinaturalisasi. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel menanggapi kemenangan Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak seperti kebanyakan orang yang bersuka cita atas capaian ini, Bung Toel seperti biasa hadir dengan statementnya sendiri. Dalam akun X-nya ia mengatakan bahwa ada kalanya kita menempatkan diri sebagai supporter, namun ada saatnya sebagai komentator yang harus netral. Demikianlah agar dipahami. Bung Toel memberikan cuitannya tersebut selepas kemenangan Timnas Indonesia. Di akun X-nya itu Bung Toel mengatakan bahwa ia pun bisa saja menjadi supporter. Bung Toel pun juga bisa menjadi komentator dan itu harus dipahami oleh supporter Timnas Indonesia. Di mana komentar-komentarnya itu dimaksudkan sebagai kritik dan saran, yakni untuk membangun agar skuad Garuda lebih baik lagi. Pelatih Timnas Filipina Tom Saint Vien optimis mampu singkirkan Timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya kans Filipina mewujudkan hal tersebut terbilang besar karena The Askal masih bisa mengumpulkan 6 poin tambahan lagi. Di sisi lain saat ini Filipina tengah terjerembab di dasar klasmen sementara grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri menilai tim Merah Putih tengah dalam kondisi yang positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, yakni seiring bergabungnya JZ, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Di sini STY pun mengusung target menang di dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kala melawan Irak dan Filipina. Skuad Garuda sendiri akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Sisa laga ini akan menentukan nasib skuad Garuda dalam persaingan menuju babak ketiga kualifikasi. Sintayong kini akan fokus ke tugas selanjutnya yaitu mempersiapkan skuad Timnas U23 yang akan berlaga di ajang Piala Asia U23 di Qatar nanti, yang akan mulai bergulir pada pertengahan April hingga pertengahan Mei 2024 mendatang.
Jelang hadapi turnamen ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil kiper utama klub PSPS Pekanbaru, yakni Erlangga Setio. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram klub PSPS Pekanbaru. Erlangga Setio sendiri dijadwalkan akan bergabung dengan pemusat latihan Timnas Indonesia U23 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, yakni dari tanggal 1 hingga 11 April mendatang. Erlangga Setio memang bukan nama asing dalam skuad Timnas Indonesia. Namun, pemanggilan ini terasa mengejutkan, pasalnya selama di Timnas U20, dirinya hanya menjadi kiper pelapis dari Cahya Supriyadi, yang notabene merupakan kiper utama Timnas Indonesia U20 saat itu. Sebenarnya ada opsi kiper keturunan yang lain yang juga bisa dipanggil STY, adalah Cyrus Margono yang baru saja merampungkan proses alih kewarganegaraannya. Namun demikian hingga kini belum ada informasi apakah kiper Panathinaikos tersebut mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Jelang Piala Asia U23 2024 Qatar, anggota Komite PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan terus intens berkomunikasi dengan tim-tim pemain abroad agar bisa merelakan pemainnya tampil di Piala Asia U23 2024. Hal ini penting dilakukan karena memang Piala Asia U23 bukan termasuk agenda FIFA. Jadi klub tidak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Sementara itu sejauh ini ada beberapa pemain abroad yang diproyeksikan memperkuat Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Pratama Arhan dari Suwon FC, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, Justin Hubner dari Cerezo Osaka, dan Dayton Joyon dari SC Heerenveen. Sintayong sendiri sangat berharap Timnas U23 Indonesia bisa berlaga di Piala Asia U23 2024 dengan kekuatan penuh. Pasalnya Piala Asia U23 2024 bisa menjadi jalan bagi skuad Garuda Muda untuk mentas di Olimpiade Paris 2024. Elkan Bagot tidak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di FIFA Matchday Maret 2024 ini. Melalui laman resmi PSSI, bek setinggi 194 cm itu dikabarkan mengalami cedera. Namun demikian dalam rilisnya PSSI tidak merinci apa yang sebenarnya terjadi pada Elkan Bagot. Saking cedera yang dialami Elkan Bagot begitu misterius, bahkan media lokal macam Bristol Post pun tak mengetahui bagaimana kondisinya saat ini. Padahal pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu selalu tampil dalam 5 laga terakhir Bristol Rovers masing-masing selama 90 menit. Maka dari itu pantas saja jika media lokal seperti Bristol Post khawatir karena Elkan Bagot merupakan pemain utama untuk mengarungi Ligue 1. Sementara itu agenda selanjutnya bagi Sintayong adalah memimpin Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Lagi-lagi Elkan Bagot diharapkan kehadirannya di ajang ini. Namun apakah bek Ipswich Town tersebut sudah sembuh dari cederanya? Dan apakah sang klub akan melepaskannya? Menarik untuk dinantikan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.